Shalom anak-anak, apa kabar hari ini? Ya, Mister berharap semuanya baik-baik saja. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan masih menjaga dan melindungi kami. Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin belajar. Kami mohon Tuhan berkati kami, agar apa yang kami pelajari dapat kami mengerti dengan baik. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar PJOK atau Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Nah anak-anak, hari ini kita masih belajar dalam pembelajaran 2, yaitu variasi gerak dasar pada permainan bola kecil. Nah anak-anak, permainan bola kecil meliputi bulu tangkis, permainan kasti, tenis meja. Nah, saat bermain bola kecil, kita akan melakukan gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Nah, pada pembelajaran ini, kita akan belajar variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola kecil, khususnya permainan bulu tangkis. Nah, anak-anak, kita masuk ke dalam poin B, yaitu variasi gerak dasar pada permainan bulu tangkis. Bulu tangkis termasuk olahraga permainan bola kecil. Nah, anak-anak, bulu tangkis sering disebut badminton. Mengapa permainan ini disebut bulu tangkis? Karena permainan ini memukul atau menangkis shuttlecock atau bulu sebagai bola. Bola dalam hal ini shuttlecock dipukul hingga melewati net agar masuk ke daerah lawan. Nah, anak-anak, permainan bulu tangkis menggunakan peralatan seperti raket sebagai pemukul dan shuttlecock sebagai bola. Raket terdiri atas dua bagian, yaitu bagian atas yang disebut kepala raket. Kepala raket berbentuk lonjong dengan bagian tengah kepala berupa anyaman senar yang rapat. Kepala raket digunakan untuk memukul bola atau shuttlecock. Nah, bagian bawah raket disebut handle atau tempat pegangan tangan. Anak-anak, raket dapat terbuat dari bahan kayu, campuran kayu dan aluminium, fiberglass, serta arang. Shuttlecock terdiri atas dua bagian, yaitu kepala dan bulu. Kepala terbuat dari gabus yang dilapisi kulit tipis yang kuat. Selanjutnya, bagian kepala ditancapi dengan bulu sebanyak 14-16 helai. Bulu yang digunakan biasanya bulu angsa. Bulu diikat dengan benang agar lebih kuat. Nah, anak-anak, seluruh gerakan yang ada dalam permainan bulu tangkis meliputi gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Nah, anak-anak, yang pertama variasi gerak dasar lokomotor pada permainan bulu tangkis. Variasi gerak langkah maju, mundur, ke samping, dan serong. Caranya, langkahkan kaki ke depan 2 langkah, balik mundur lagi 2 langkah. Langkahkan kaki ke samping kanan 2 langkah, langkahkan kaki ke samping kiri 2 langkah. Langkahkan kaki ke samping kiri 2 langkah, langkahkan kaki ke samping kanan 2 langkah. Langkahkan kaki ke belakang 2 langkah, langkahkan maju 2 langkah. Serong maju kiri 2 langkah, serong mundur kiri 2 langkah, serong maju kanan 2 langkah, serong mundur kiri 2 langkah. Nah
Anak-anak ini adalah langkah-langkah untuk latihan variasi gerak langkah maju, mundur, ke samping, dan serong. Lalu yang berikut variasi gerak dasar melangkah dan meloncat. Caranya, posisi tubuh berdiri tegak. Langkahkan kaki ke depan sebanyak 3 langkah. Pada langkah keempat, lakukan tolakan dengan 2 kaki. Lakukan pendaratan dengan menggunakan kedua kaki. Perhatikan langkah gerakmu agar tidak cedera. Nah, anak-anak, lalu yang kedua, variasi gerak dasar non-lokomotor pada permainan bulu tangkis. Yang pertama, variasi pegangan raket dan gerak pergelangan tangan. Gerak dasar pertama yang harus dikuasai pemain bulu tangkis adalah gerak dasar cara memegang raket. Gerak ini penting. Mengapa? Karena gerakan ini menentukan kualitas pukulan. Gerak memegang raket harus dilakukan dengan baik. Tujuannya agar seseorang pemain mampu menerima dan mengembalikan segala macam pukulan dengan mudah dan bebas. Baik anak-anak, berikut variasi pegangan raket dan gerak pergelangan tangan. Yang pertama, variasi pegangan berjabat tangan atau forehand dan gerak pergelangan tangan. Caranya, posisi kepala raket menyamping, buka jari tangan, antara ibu jari dan jari telunjuk membentuk huruf V. Jari yang lain menggenggam raket dengan erat. Pegang raket seperti berjabat tangan dengan orang lain. Gerakan raket ke depan dan ke belakang dengan pergelangan tangan. Gerakan pergelangan tangan ke atas dan ke bawah. Contohnya seperti gambar yang ada, cara memegang raket. Nah, anak-anak, lalu yang berikut pegangan backhand dan gerakan pergelangan tangan. Caranya, posisi raket menyamping. Raket berada di antara ibu jari dan jari telunjuk. Ibu jari menekan gagang raket. Keempat jari yang lain memegang erat. Gerakan raket ke depan dan ke belakang dengan pergelangan tangan. Gerakan pergelangan tangan ke atas dan ke bawah. Contohnya seperti gambar yang ada. Lalu yang berikut variasi pegangan raket dan gerak mengayun lengan. Caranya, pegang raket dengan rileks namun tetap erat. Ayunkan tangan dari atas ke depan membentuk seperempat lingkaran. Ulangi beberapa kali. Ayunkan raket dari bawah ke depan membentuk seperempat lingkaran. Ulangi beberapa kali. Oke? Anak-anak, yang berikut variasi gerak dasar manipulatif pada permainan bulu tangkis. Gerak dasar manipulatif pada permainan bulu tangkis adalah gerak pukulan, yaitu mengayunkan raket guna mendorong kok agar dapat melewati net. Tujuan gerak ini adalah untuk menerima kok dan mengembalikannya ke daerah lawan. Yang berikut variasi gerak pukulan dan ayunan raket. Yang pertama, gerak pukulan dengan ayunan dari atas kepala. Anak-anak, gerak ini dapat dikatakan sebagai pukulan atas atau lob atas. Gerak ini bertujuan untuk mengembalikan kok ke daerah belakang lawan. Pukulan lob atas menyulitkan lawan untuk melakukan smash. Caranya, sikap badan siap, kedua kaki terbuka, dan kaki tumpuan di belakang. Pegang raket dengan cara forehand atau backhand. Pandangan menuju arah datangnya kok. Ayunkan raket dari belakang ke atas kepala untuk mengenai kok. Dorong kok dengan kuat sehingga melambung dan jatuh di belakang daerah lawan. Nah, anak-anak, gerak pukulan dengan ayunan dari bawah badan.
Gerak ini dapat dikatakan sebagai pukulan bawah atau lob bawah. Dilakukan jika kok berada di bawah pinggul. Nah, caranya sikap badan siap, kedua kaki terbuka dan kaki tumpuan di depan. Pegang raket dengan cara forehand atau backhand. Pandangan ke bawah menuju arah datangnya bola. Ayunkan raket dari belakang bawah ke depan atas. Dorong kok dengan kuat sehingga melambung dan jatuh di belakang daerah lawan. Nah, yang berikut gerak pukulan dengan ayunan dari samping badan. Gerak ini dilakukan jika kok jatuh di depan samping badan. Jika kok jatuh di depan kanan, maka kok dipukul dengan cara forehand. Sebaliknya, jika kok jatuh di depan kiri badan, maka kok dipukul dengan cara backhand. Cara melakukannya, sikap badan siap, kedua kaki terbuka, kedua lutut sedikit ditekuk. Raket dipegang sesuai kenyamanan. Pandangan fokus ke arah datangnya kok di depan kanan badan. Ayunkan raket dari samping belakang atas ke samping depan. Dorong kok dengan kuat sehingga melambung di udara. Lakukan variasi arah datangnya kok di depan kiri badan. Dorong bola dengan pukulan backhand. Anak-anak, lalu yang berikut gerak pukulan dengan ayunan dari belakang ke depan. Gerak pukulan mendatar juga disebut pukulan drive. Pukulan ini juga termasuk jenis pukulan yang keras dan cepat. Pukulan ini dapat dilakukan dengan cara forehand maupun backhand. Untuk melakukannya, badan sedikit ditekuk, kedua kaki dibuka lebar. Raket dipegang sesuai kenyamanan. Pandangan fokus ke arah datangnya kok. Ayunkan raket dari belakang ke depan untuk mendorong kok. Lakukan secara cepat dan kuat. Arahkan kok secara mendatar, lurus atau menyilang di daerah lawan. Contohnya seperti gambar yang ada. Nah, anak-anak, gerak pukulan dengan ayunan mengarah tajam ke bawah disebut smash. Pukulan smash merupakan pukulan yang kuat dan keras. Pukulan ini dapat dilakukan secara lurus maupun menyilang. Pada dasarnya, smash merupakan gerak pukulan atas dengan pukulan tajam ke bawah. Untuk melakukannya, pertama, badan sedikit ditekuk, kedua kaki dibuka lebar. Raket dipegang sesuai kenyamanan. Pandangan menuju ke arah datangnya kok. Ayunkan raket dari belakang atas ke depan atas. Pergelangan tangan digerakkan agar kok mengarah ke bawah. Pukul kok secara kuat dan keras. Oke? Bisa dipahami? Oke. Anak-anak, materi kita hari ini cukup sampai di sini. Dan sebelum mengakhirinya, mari kita sama-sama berdoa dan Mr. Jam yang akan memimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menuntun dan menyertai kami dapat belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami Tuhan, haleluya, amin. Baik anak-anak, terima kasih sudah belajar bersama Mr. Jam hari ini. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati.